Koko udah mulai nge-rave dari kapan kok? Saya mulai nge-rave dulu tahun 2007 kalau nggak salah. Hampir 20 tahun guys, 19 tahun. Coba kalian lihat tuh guys. Coba guys. Udah bingung belum? Udah bingung belum? Udah bingung belum? Nah, pusing lah. Sistemnya pakai roller mat. Samnya kalian lihat guys. 2 meter Sampai kali 75. Sam 2 meter guys. Iya. Apa itu 170 cm? Enggak ada. 2 meter. 2 meter, roller mat 2. Area ini sebenarnya fish room. Jadi fish room ini dibagi beberapa seksi. Ini akuarium karantina ikan. Karantina Karena ikan guys. semua ikan saya wajib lulus karantina 40 hari baru boleh masuk ke menteng. 40 hari guys. Koko, ada tips-tips nggak buat kawan-kawan yang baru mau mulai? Sabar ya kalau reefing. Nomor 1. Nomor 1 sabar. Iya. Ada lagi Koko? Ya planning, a good system planning itu jauh lebih baik daripada Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di channel YouTube-nya Java Pet and Company bersama gua hari ini Andri. Kali ini gue ditemenin sama Ko Irsandi. ya. Kita mau gerbek river lagi hari ini. Kalian bisa lihat ya akuariumnya ya. Kita mulai tanya. Koko, ini akuariumnya ada 2. Yang satu ukurannya berapa? 150 kali 130, tingginya 75 cm ini. 150 kali 130 guys. Tingginya 75 cm. Yang satu lagi? Kalau ini dia kubus 75 kali 75, tingginya 60. 75, 75, 60. Jadi kalau dilihat ini 2 akuarium ini beda tema guys. Yang ini LPS ya Koko ya? Yes. Ini LPS, ini soon to be SBS. Akuarium ini relatif baru, tapi Kokonya bukan orang baru guys. Koko udah mulai nge-rave dari kapan Koko? Saya mulai nge-rave dulu tahun 2007 kalau nggak salah. Hampir 20 tahun guys, 19 tahun pengalaman ya. Cuman Kalau ya. yang episode sebelumnya 10 tahunan, nah ini lebih senior lagi, 19 tahunan. Cuman ya kadang sering vakum beberapa tahun. Ini baru mulai lagi. Koko, ini kalau kita lihat nih wave makernya berapa unit Koko? Ada banyak banget ini. Yang ini dulu, yang besar. Kita penasaran besar, kita lihat yang besar. Ini kita pakai Max Spec XF yang Cloud Series 350. 2 set. Jadi ada 4 kiri kanan. Kita kejar clean look karena kemarin masukan dari Bro Andri juga kan, jangan korbankan sisi viewing depan. Ya, saya depan itu sisi paling mahal. Jadi kita clean, nggak ada wave maker, jadi kita pasangnya di kiri kanan. Tapi dengan scapingannya kayak gini, wave makernya tidak berasa mengganggu sama sekali guys. Ikan ada berapa ekor Koko di sini? Ini ikannya sih istimewa nih. Ikan sebagian ikan-ikan lama yang dari yang tahun 2000 setup 2016 ya 17 saya keep aja di akuarium khusus ikan waktu itu. Jadi sebagian baru kita mulai pindahkan ke sini. Oke. Ikannya gemuk-gemuk sih guys. Ini ikan-ikan rawatan. Sama salah satu yang istimewa dari sini adalah ini nih guys. Kalian bisa lihat. Ini lampu yang kayaknya saya nggak pernah lihat. Koko pakai lampu apa nih Koko di sini? Kita pakai kombinasi ya, untuk lampu utamanya kita pakai Gizman guys. Gizman tapi ada LED-nya, bukan iya. cuma T5. Aurora itu kayak dia hybrid LED dan T5. Ini tahun 2018 ya kayaknya saya beli. Cuman baru dipakai sekarang. Karena disimpan aja. Ini akuarium baru. Keburu pensiun waktu itu, sibuk. Nice. Sama pakai LED bar. Berapa unit tuh? Ini Spectra, beli dari Java. Spectra Java guys belinya. Ini ada sebenarnya kita ada total sekarang ada 6 unit Spectra. 6 unit 4B
sama 2 yang X ya? Iya. Yang full spectrum. Ya, full spectrum. Tuh. Kalau kalian lihat lagi guys, ini lampu istimewa lagi. Oh, ini bisa naik turun nih lampunya nih. Ya, ini Dibikin motorized. pakai motorized hidrolik. Coba kita ngintip dong kok, bisa naik turun nih. Ada controllernya di sini. Kita pakai controller. Ini sebenarnya buat meja arsitektur sebenarnya, cuma kita reverse engineering aja dibalikin. Jadi dia secara otomatis dia bisa naik turun dengan touchscreen, Ih, silent ya, silent. nggak berisik loh. Ya, jadi mau naik turun. Ini salah satu yang mau mempermudah maintenance. akses untuk maintenance Ya, guys. betul. Kalau maintenance sempat setinggi ini, kurang lebih. Wow. Ini kita tinggal tunggu nanti. Kalau udah matang semua, kita boleh lipat lagi kok ya. Ya, boleh. SPS-nya kalau udah full kita ngintip lagi guys. Sama kita ngintip satu lagi di sini. Di sini ada satu tank yang kokonya siapin sendiri untuk LPS. Yes, betul. Ya, untuk LPS. Kondisi sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin ya koko ya. Iya. Sebenarnya saya jarang pelihara LPS malah. Ini baru pertama kali bikin tank khusus LPS. Karena dipisah guys. Iya. Dipisah. Kemarin udah penuh, cuma sempat trouble. Ini sisa-sisa yang survive koko ya. Iya. Karena kemarin sempat pas saya tinggal ke luar itu 3 minggu ternyata overdosis. Nutrien. Kesayangan. Terlalu sayang. Dikasih Overdosis. makannya kebanyakan. Setiap hari dikasih makan koralnya, bukannya gemuk-gemuk, pulang-pulang sisa sedikit. Modal. Tapi di sistem ini pakai lampunya beda kok ya. Ini pakai ini pakai Cirrus Nova. 75 x 75 Cirrus Nova 3 guys. Iya. 3 guys. Ini proper lah. Buat cover depan supaya nggak banyak shadow. Cover depan dengan shadow. Scapingnya sih termasuk istimewa nih. Kalau kalian lihat bener-bener nih, ya dia berjenjang, dibikin dan floating loh, guys. Nah, kalian lihat scaping floating sebesar ini. Oke, keren sih keren. Tapi informasi buat kalian bahwa Ai bilang ini koko yang paling proper buat nge-rave. Kenapa? Ya kita lihat di belakang sini. Tapi untuk bagian paling proper nanti dulu. Kita lihat sininya dulu. Ayo. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa akuarium. Kita bisa lihat di sini. Koko, tolong jelasin. Ini akuarium apa nih Koko? Ada 3 unit akuarium. Area ini sebenarnya fish room. Jadi fish room ini dibagi beberapa seksi. Ini akuarium karantina ikan. Karantina Karena ikan guys. Semua ikan saya wajib lulus karantina 40 hari baru boleh masuk ke menteng. 40 hari guys. Bukan main-main guys. Bukan koper doang guys. Ini lengkap treatmentnya. Dari koper, terus pakai apa kok? Antibiotik. Antibiotik, Terakhir ada Prazi. Prazi Pro, ya. Tapi kalian kalau lihat sistemnya cukup sederhana, tapi kalian boleh lihat nih, catatan-catatan bahasa si Koko nanti kalian lihat nih. Aduh, yang ngerti Kokonya doang guys. Nanti kita tanya ya. Wah, sistemnya ini pakai pompa langsung ke UV. Simple, ya. Pompa return, cuman pakai media matrix buat jaga bakteri aja. Oh, pakai Sikematrix guys. Ya, si Matrix. Ini kalau udah nggak saya pakai, biasa saya rendam di RO 1 minggu lalu saya balikin lagi ke dalam frac tank buat. Kopernya nggak nempel ya kok ya? Enggak, kalau si Matrix enggak. Sikematrix Aman. koper tidak nempel guys. Jadi sistemnya aman. aman. Senior 19 tahun nih guys. Dari pompa langsung ke UV. UV-nya kalian bisa lihat nih ada, waduh UV-nya juga UV kelihatan banget ya, UV senior ya. Pakainya Vectron. UV jadul. Ya senior nih. Iya. Jadi sekarang lagi karantina berapa ikan Koko? Cuman ada 2 ekor ini. Ada ini. Satu Achilles, Achilles. satu lagi Tomini. Satunya Tomini Tank ya. Botan api guys. Botan api, betul. Karantina guys, 40 hari guys. Ini apa udah itu main lulus cemplung sekarang. nggak main? Ini udah lulus karantina sebenarnya. Oh ini udah lulus nih? Iya. Udah lulus tinggal nunggu waktu Tinggal aja pindah ya? aja ya. Oke, nah kita pindah ke tank yang di belakang sini. Nah kalau untuk tank ini, tank apa nih Koko? Frac tank khusus SPS. Tank khusus SPS, tank karantina ya guys? Ya. Karantina. Ini dimensi berapa sih kok?
120 kali 45. Tingginya itu 45 juga. Oh, 120 45 45. Cuma dikasih Oke. stand ya, rack stand supaya nggak terlalu bau. Kurang lebih 300-an liter lah, guys. Ya. Tapi lampunya khusus karantina. Ini pakai lampu Max Spec senior Razer. ketahuan juga nih, pakai Ya. Max Spec Lampu Razer. jadul. Razer, tapi ada pakai LED bar juga. Iya, Spectra. Biasanya kalau karantina koral berapa lama kok? Oh, standar itu karantina koral paling cepat mungkin 2 bulan kali ya. 2 bulan baru. 2 bulan, guys. Kita cek hama dulu, Apa tuh beli dicemplung nggak? 2 ya, bulan. warna udah mulai naik dulu ya. Terus dia udah nggak stres, polipnya udah lebat-lebat. Kalian bisa lihat nih, polanya udah bagus-bagus. Baru kita berani masukin sih. Kita ngintip samnya Koko boleh ya? Boleh, boleh. Ayo kita ngintip samnya. Ini sederhana ini. Dibuka. Oh dibuka, oh ditarik. Ini Ini samnya sama akrilik. pakai filter shock, Iya, filter shock aja. Filter shock. Skimmer, skimmer. UV, Ini skimmernya pakai apa Koko? Kof. Aduh. Aquabi Kof. Aduh. Ya barang lama juga. Barang dulu. Aduh. Iya. Rumah bakterinya sedikit. Pakai nih rumah bakteri dari. Iya, buat rotasi aja. Nah, jadi Koko ini tadi cerita. Jadi gimana Koko? Siklus airnya di sini Koko? Kalau ganti air dari tank Kalau utama, dari tank utama dan ke sini, efek dari tank, sini efek biasanya tank buat untuk buat karantina ikan. karantina ikan. jadi satu airnya tidak ada yang terbuang sia-sia. Ini juga semua sistemnya dirancang agar bisa dikuras tanpa perlu pompa. Oh iya nih, kalian bisa lihat nih. Guys, ini tinggal dari sini di sifon Ya, kalau mau kuras sampai habis pun bisa ini. tinggal tarik selang doang, iya. Pakai Nggak selang. perlu pompa. Suhu berapa Koko? 25, kita main 25 di sini. 25 ya. Iya. Wah, chillernya. Chiller senior juga nih, guys. Chiller senior. Ya, ini juga chiller lama. Chiller lama. Nah, ini akuarium kosong Koko, dimensinya berapa? 150. Oh, ini lebih panjang nih, guys. Ini Ya. 120, ini 150. Nah, ini kalau ini sih baru sebenarnya. Oh, ini baru. Ah. Belum pernah dites nih. Udah. Udah lulus kemarin koralnya. sempat yang buat LPS kan? Dipisah, guys. LPS, SPS dipisah. Lampunya pakai Wick Aqua. Wik Aqua, Z400. karena buat LPS doang kan nggak perlu yang terlalu high power. Cukup lah. Ya. 150 pakai 2 unit. Tapi kondisi masih kosong. Ya. Kenapa tadi saya bilang proper, guys? Kalian lihat sistemnya. Sekarang itu baru sistem karantinanya. Sekarang kita lihat sistem mesinnya, guys. Coba kalian lihat tuh, guys. Coba guys. Udah bingung belum? Udah bingung belum? Nah, pusing lah. Sistemnya pakai roller mat. 2 unit nyambung nih Koko ya? Ya, Roller mat. nyambung. Di Jadi custom saling- si Koko. Jadi saling 2 bagi- roller mat ini bagi dia lubang. bagi lubang. Drainnya pipanya pipa 50. Apa 40 sih kok? Itu 50. 50. 2 in. 50 guys. 2 in. 50. Lalu skimmernya senior juga guys. Ini nggak main-main guys. Buat yang ngerti-ngerti aja. Ini HNS Jerman. Pompanya masih pakai EHEM ya? Iya, ini yang EHEM. Pompanya EHEM guys. Ini udah 10 tahun. 10 tahun. Saya beli 2015 ya, nggak salah. Nah, kalau sekarang masih 11 tahun kok. 11 tahun. Pakai algae reaktor dari Skins. Ini nitrat reaktor kok ya? Iya, ANS juga itu. HNS juga guys. Iya. Ini nggak main-main guys, senior guys. Aduh, sama yang ini senior, ini junior nih guys. Ini junior. Ini lagi pakai apa nih kok isinya kok? Itu Roa Phos dan karbon. Oh pakai roa sama karbon. Karena kemarin kan sempat overdosis itu kan. Overdosis makanan Iya, guys. jadi overdosis kasih sayang. kita coba kontrol pakai ini untuk turunin. Nutriennya meledak. Nutriennya meledak. Iya. Tapi kalau kalian lihat ini sekat chambernya unik nih guys. Coba lihat. Koko, jelasin Koko ini chamber sini di ujung nih siapa nih? Kalau yang ini khusus rumah bakteri dan juga sebagai cryptic chamber. Jadi untuk harvest Anaerobik hotbox, bakteri ya? Ya, dan bakteri juga. Iya. Iya lucu banget nih flow-nya dia dari kiri ke kanan,
ketemu chamber pompa, pompanya ada yang nembak ke kanan. Betul. Ini baru di atas, di bawah guys. Kita lihat ke atas guys. Udah pusing loh guys, pusing. Di sini kita lihat Koko ini pernah pakai ozon, cuman lagi istirahat dulu ozonnya. Iya, karena ozonnya jebol kemarin mesinnya. Ozonnya jebol. Ini ditembak, dari ozon. Kalau kalian lihat nih ada static mixernya. Static mixer masuk ke UV. Yes. Guys, UV-nya kecil banget nih guys. Kecil banget guys. Apa itu UV 9 watt? Koko, UV pakai berapa watt ini Koko? Ini 110 watt. 110 watt. Titan dia yang ada apa? Ya, teknologi baru dia lah. Besar sekali. Iya. Ini proper guys. Ini UV yang proper. Tapi gede-gede ini silang silikonnya besar juga ya. Iya. Oh, dia Jadi, dari sini muter ini ditahan nih flow-nya sengaja supaya dia ada waktu untuk contact time-nya lebih lama ya. Karena kalau dari ozon itu karena UV secara teori nggak perlu pakai karbon, bisa dia Buat dia degrade akan ozonnya ya? Ya, dia akan memecah dari O3 jadi O2 lagi seperti itu. Oke. Jadi ozonnya bekerja selama loop ini doang guys. Jadi nggak ada tuh bau-bau ozon tuh Iya, nggak ada. Keluar-keluar sudah clean. Ini loop doang ya, dari SAM ke SAM lagi kok ya. Yes. Pendinginnya pakai chiller. Wah, chiller. ini pipanya kemana nih? Ini Adam chiller 1 PK. Pakai Adam 1 PK. Kompresor di atas 1 PK handle total sistem tadi kurang lebih 2000-an. 2000-an guys. 150, 130, tinggi 75, 75, 75, 60. SAM-nya kalian lihat guys. 2 meter Sampai kali 2 75. SAM 2 meter guys. Iya. Apa itu 170 cm? Enggak ada. 2 meter. 2 meter, roller mat 2. Dosing pumpnya pakai apa Koko? Kalau dosing pump sementara saya cuma dosing magnesium. Oh, magnesium ya? Iya. Yang sementara ini yang lain belum aktif, nanti sih buat trace elemennya Red Sea rencananya nanti. Proper guys. Ya, Proper. terus untuk timer semuanya kontrol dari Profilux. Profilux, JAL. Jerman itu ya? Ya, Jerman betul. Jerman, Untuk guys. Timer kontrol ya logiknya kan ya, programming logiknya kayak buat water change ini kan otomatis AWC tiap hari dikontrol oleh Profilux. Automatic water change guys. Automatic water change. Apa itu ngaduk-ngaduk garam? Nggak pakai. Kita lihat sini. Oh, di sini ada beberapa yang spesial lagi. Ini ada Koko ini pakai calcium reaktor sama cup washer reaktor. Apa itu kecil-kecil nggak pakai guys? Tabung 2 cup washernya. Sama ini dia nih. Sistem yang dibikin si Koko sendiri untuk auto water change. Yes. Tapi gantinya berapa lama sekali kok? Setiap hari. Kurang lebih 5 liter tiap hari. Jadi 1 bulan 150 liter pas satu jerigen ini habis. Oke. Tapi di dalam ini pakai pakai wave maker lagi guys. Iya, ada wave maker dan pompa Buat ngaduk. ya buat ngaduk. Tapi semi manual tetap harus kita yang ngaduk kan lebih resiko. Kalau nggak resiko ya. Ya, untuk memastikan garamnya larut sempurna, tapi selama penyimpanan terjadi sirkulasi Ya, juga. kalau ini buat RRO Reservoir RO-nya otomatis. begitu dia turun. Slot maaf gini ya. Ya kalau dia turun langsung nyala RO-nya. Dia naik mati. Jadi ini bisa connect, tinggal main valve aja, tinggal pindahin, nggak perlu pindah-pindahan air. Semua pakai pompa aja. Pakai pompa aja. Ini air kotor, air laut yang pembuangan biasa saya simpan juga buat air ikan. Buat Tidak ada yang terbuang percuma. kan air udah. Tapi aman ya? Air mancur aman gitu semuanya. Guys, saya ini orang bicara, saya tidak bisa berdebat. Ini Aman. nggak main-main lah, kalian lihat sistemnya. Oh, tapi pakai ini pakai air scrubber juga nih. Iya. Jadi dari skimmer disambungin ke CO2 scrubber Iya. untuk naikin pH. Betul. Aduh, saya perlu banyak belajar nih guys. Sistemnya kompleks, enggak memudahkan. Coba komentar di bawah. Menurut kalian gimana? Tapi overall sistemnya sih rapih banget sih. Mempermudah perawatan kalian. Koko, ada tips-tips nggak buat kawan-kawan yang baru mau mulai? Sabar ya kalau riffing. Nomor 1. Nomor 1 sabar. Iya. Ada lagi Koko? Ya planning, a good system planning itu jauh lebih baik daripada biota yang
mahal-mahal begitu. Sistem Jadi, sistemnya dipikirkan baik-baik. iya. Karena itu yang akan berhubungan dengan day to day maintenance ya kan. Guys, kita lihat. Sabar, planning. Proper, karantina. Karantina, guys. Iya. Ini juga bisa nguras nih, nggak perlu pompa. Nah, ini. Kayak gini pun, Ya, kalau mau kuras semua SAM saya 3 chamber, semuanya saya bisa kuras tanpa perlu angkat ember, colok selang aja, guys. Colok selang. buang ke ini. Cuman kita kasih double safety aja nih, 1, 2, 3. Biar Triple, guys. nggak sengaja ini. Triple. Coba kita lihat, guys. Di SAM itu Iya, dipakai nggak sengaja kebuka kan. di SAM dipakein wave maker. Biar apa nih, Koko? Supaya nggak banyak deritus ya. Nggak banyak Jadi bersih debris. SAM-nya. Ya lebih low maintenance lah tujuannya semuanya. Tujuannya, aim-nya itu Ya, terlalu banyak dipegang tangan, nggak usah. Tinggal pencet-pencet aja, guys. ya kombinasi automation dengan Masih ya ada. terlihat rumit tapi sebenarnya ini lebih simple jauh yang saya lakukan karena kan saya sibuk. Oke. Jadi saya cuma Masuk ada akal, waktu masuk 1 akal. minggu dan itu Tujuannya ke-cover dengan sistem seperti ini ya. Terus kayak ini misalnya kalau kita ada dosing yang ada ini kita ada DIY kulkas gitu. Guys, cold storage, guys. Jadi kayak AB plusnya AB plus atau bisa taruh di situ bakteri ya kita tinggal connect selang nih di DIY tuh. Jadi bisa connect selang. Jadi tetap fresh, nggak rusak. Aduh, apa itu? Sebelum closing, kita ngintip-ngintip laci penyimpanan si Koko. Tadi kita udah dikasih lihat. Wah, itu sih luar biasa rapi banget, guys. Koko, Koko, kita ngintip lagi, Koko. Iya. Kita mau mulai dari mana? Eh, Dari sini dulu. boleh. Kalau ini sih lebih ke ya alat-alat kecil lah kita taruh sini. Ada juga test kit yang biasa digunakan Test oleh kitnya pakai rak, guys. tim maintenance Aduh. gitu. Ya ada juga yang Red Sea. Terus Sangat-sangat ini rapi kotak sekali. obat buat ikan sih sama bakteri-bakteri ikan. Enggak. Ini test kit lagi. Ini juga test kit buat salinity, parameter dan lain-lain. Aduh. Kalau yang ini lebih buat karantina koral, Obat-obatan koral. ya obat-obatan koral sama spare part pompa lah ya, Iya, iya, impeller, spare part. Kalau Ada ini mesin frac pompa, station, Fracking station, guys. Gila, ini sih easy to work banget nih. Tempat cuci tangan, Iya. potong, fragnya, bin-binnya lengkap semua, guys. Timernya 3, guys. buat karantina itu, karantina koral. Ngedip kelewatan nggak pakai, kecepatan nggak pakai, timer, guys. 3. Nggak main-main. Mantap sih, Koko. Jadi buat kalian kalau mau nge-ref, kesimpulannya tadi Koko udah bilang, satu, pertama sabar, kedua planning. Jadi sistem kalian dipikirkan baik-baik. Apalagi buat kalian yang sibuk-sibuk banget, nggak punya waktu banyak, bisa nggak nge-ref? Bisa banget. Kalian bisa lihat. Sistem yang proper, memudahkan maintenance, memudahkan kita ke depannya juga. Jadi kira-kira gitu, guys. Untuk video kali ini sekian dulu. Dengan gua Andri dan Ko Irsandi. Undur diri dulu, bye-bye. Thank you. Thank you.